Perkenalkan, nama saya Arman Surapa dengan NIM 024611045. Pada video ini, saya akan membuat proyek parent class dan child class, di mana akan terdapat 3 kelas di dalamnya. Yang pertama, kelas rektor. Kelas rektor ini merupakan parent class atau parent induk. Kelas induk ini akan mewarisi sifatnya ke dalam kelas turunan. Kemudian akan terdapat pula kelas dosen dan pegawai. Kelas ini merupakan kelas atau kelas turunan. Kelas ini akan mewarisi sifat dari kelas induk atau kelas uh, rektor. Dalam program ini, kita juga akan menggunakan konstruktor, metode untuk menampilkan atau mencetak data, setter dan getter untuk mengubah data. Dan kita akan masuk ke programnya dengan membuka NetBeans. Kemudian pilih file, new project, kemudian beri nama rektor. Aduh, ternyata di sini kita pilih Java dan Java Application, terus next, dan pilih ubah jadi rektor. Kemudian kita beri nama kelas rektor. Kemudian memberikan atributnya dengan tipe data string nama, string nama ini, fungsi string ini untuk menyimpan data berupa teks. Oh, kita beri saja alamat. Karena ini kelas rektor, alamat. Nah, selanjutnya kita membuat konstruktor. Konstruktor ini bisa diakses di mana saja. Klik rektor, string nama, string alamat. Kemudian kita panggil atribut nama yang akan menyimpan parameter nama, yaitu this nama sama dengan nama, dan this alamat untuk menyimpan parameter nama dan alamat. Kemudian kita akan membuat metode untuk menampilkan data. Metodenya bernama tampilkan data. Kemudian kita akan menampilkan sebuah nama dan name. Kemudian kita panggil parameter nama dan juga alamat.
Nah, tadi salah ngomong, sebenarnya tampilkan data itu kita memanggil nama sama alamat. Ini tuh untuk memanggil parameter nama dan ini parameter alamat. Selanjutnya, kita akan membuat lanjut. Selanjutnya kita akan menggunakan stargetter untuk mengubah data. Kemudian buat konstruktornya, dan kita memanggil atribut nama yang akan menyimpan nama yang kita sudah ubah. Kita buatkan juga untuk alamat. Membuat parameter alamat, kemudian memanggil atribut alamat yang akan menyimpan alamat baru yang kita ubah. Lalu kita akan menggunakan getter untuk mengambil data yang kita sudah ubah dengan cara mengetikkan protected kemudian kita akan mengembalikan parameter nama dengan cara return nama. Begitu juga dengan alamat. Return untuk mengembalikan alamat, parameter alamat. Selanjutnya kita akan membuat kelas turunan bernama kelas dosen. Kelas dosen. Aduh. Di sini kita menggunakan perintah extends agar kelas mahasiswa ini bisa mengakses atribut yang ada pada kelas rektor. Bisa juga kelas dosen ini menggunakan kelas dari induk yaitu rektor. Kemudian di kelas dosen ini kita akan membuat atribut khusus. Atribut khusus ini juga hanya digunakan oleh kelas dosen.
kita menambahkan atribut string stb dan string jurusan. Oh iya, kita lupa menggunakan kurung kurawal, makanya merah. Jadi kita harus memasangkan kurung kurawal dulu, enter dan string. String stb terus tambah, kemudian string mata kuliah atau string jurusan aja, string jurusan. Kemudian kita akan membuat konstruktor untuk kelas dosen. Kemudian kita gunakan parameter yang ada pada kelas induk atau kelas rektor. String nama, string alamat, dan menambahkan string stb dan jurusan di kelas dari kelas dosen. Ini untuk atribut tambahannya juga, string stb dan string jurusan. Kemudian kita menggunakan super untuk memanggil atribut atau konstruktor yang ada pada kelas induk atau kelas rektor yang dibuat tadi. Super nama, alamat, oh ini harusnya koma. Setelah itu kita menambahkan this name. Oke, kalau kita di sini menggunakan stb dan stb. Kemudian this jurusan. Selanjutnya kita akan membuat metode untuk menampilkan data dosen. Itu kita ketikkan public void kemudian data dosen. Kita akan menampilkan stb, kemudian kita panggil parameter stb
maupun dengan jurusan, dan memanggil parameter jurusan. Lalu kita akan membuat kelas turunan yang kedua, yaitu eh, kelas dosen honor. Jangan lupa menggunakan extend rektor. String lead dan string prodi. Coba kita cek dulu. Oke, kemudian kita akan membuatkan sebuah konstruktor untuk kelas dosen honor. Jangan lupa nama konstruktornya disamain dengan nama kelasnya. Kita harus tetap memanggil dari kelas induk menggunakan string, string nama dan string alamat. Dan ditambahkan string lead dan prodi. Selanjutnya kita panggil menggunakan super. Oh, salah. Kemudian titik koma dan kita panggil atribut name dan prodi dengan menggunakan this name sama dengan name dan this prodi sama dengan prodi. Lalu kita akan membuat metode untuk menampilkan data dosen honor. Kita membuat outputnya dan memanggil parameternya dengan cara tanpa ini. Selanjutnya prodi.
Oh iya, di sini kita ada typonya, makanya merah. Harusnya public. Oke, selanjutnya kita kan sudah selesai membuat kelas turunan. Lalu kita akan masuk pada kelas yang pertama dan sebuah metode dalam program Java. Di sini tempat kita yang dapat untuk menjalankan sebuah program. Kemudian kita akan masukkan sebuah objek. Kita bisa langsung cetak judulnya, data, dosen. Kemudian kita akan membuatkan sebuah objek baru. Kita masukkan, kita membuat objeknya yaitu dosen. Kemudian memasukkan nama, kemudian alamat, kemudian NIM-nya, kemudian jurusannya. Untuk mencetak data yang di atas, kita panggil metode yang ada pada kelas dosen. Masukkan objek D1 sesuai di sini, kemudian titik. Lalu kita panggil metode data dosen. Kemudian data dosen, kemudian tampilkan data. Kemudian kita tampilkan data, judulnya itu data dosen. Data dosen udah, berarti sekarang data dosen honor. Kemudian kita buat dosen honor D2, new dosen honor. Kemudian nama, ini sembarang saja. Kemudian alamat, kemudian NIM-nya. Kemudian jurusan.
Kemudian ini sebenarnya prodinya berarti semisal prodi teknik. Nah, kemudian kita cetak dengan memanggil D2 titik data dosen honor dan D2 titik tampilkan data. Oh, ini merah karena belum ada titik komanya di ujung di samping. Kemudian kita akan mencoba mengerannya. Oh, ternyata masih error. Kita akan cek dulu masalahnya di mana. Nah, sekarang saya sudah menemukan letak kesalahannya. Mengapa tadi tidak bisa di-run? Karena uh, dipakai pakai gennya rektor, sedangkan di kelasnya saya tetap menulis rektor saja. Tapi sebenarnya itu harus ditambahin parent di sini juga agar boleh berjalan dengan baik. Coba kita run ulang. Nah, di sini outputnya, aduh, sini outputnya sudah berhasil dengan menampilkan di data dosen nama, alamat, STB, dan jurusan. Sedangkan di data dosen honor, Tommy, alamat, NIT, dan prodi. Di sini di STB kita masih typo. Kita akan berubahnya dan kita akan memberikan spasi di kedua data ini dengan cara kita mengetikkan Soud di sini. Enter. Apakah sudah? Ternyata spasinya di atas. Jadi kita ketiknya di sini. Nah, udah benar. Kemudian di sini kita rubah jadi titik 2 bukan titik koma. Nah, kita run ulang. Hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mengubah data ini dengan memanggil setter yang sudah kita buat di atas. Contoh, kita akan mengubah alamat dosen honornya. Kita buat judulnya dulu. So, data dosen honor. Selanjutnya, masukkan objeknya dan kita panggil set alamat, yaitu satu set alamat. Apakah sudah benar? Nah, kemudian kita ganti alamatnya menjadi Jakarta aja. Kita harus memasukkan tanda petik 2. Itu benar tadi ya. Kemudian so alamat dosen honor saat diubah.
Selanjutnya kita panggil getter alamat untuk mengambil data yang sudah kita ubah. Get A1 sama dengan get alamat, cari get alamat. Nah, ini. Mari kita coba run. Di sini sudah menampilkan data dosen, data dosen honor, dan data dosen honor yang baru dirubah. Kenapa di sini belum ada nama, alamat, NIT, dan lainnya? Karena kita belum memanggil itu. Jadi caranya masukkan objek 1, lalu kita mencari tampilkan data, kemudian masukkan objek 1, kemudian masukkan data dosen honor. Nah, coba kita run ulang. Jadi di sini kita harus menambahkan data baru dosen honor yang terus ini dan run. Ini sudah berubah di dalam, dan coba kita Nah, di sini data baru dosen honor sudah berubah dari alamat Makale menjadi alamat Jakarta. Yang berarti program ini sudah berjalan dengan baik, tapi kita masih akan membuat spasinya dulu dengan shout dan di sini agar kelihatan rapi. Nah, di sini udah ada 3, yaitu data dosen honor, dan data baru dosen honor. Di mana di data baru dosen honor itu kita merubah alamat dari alamat sel mula, yaitu alamat Makale, menjadi alamat Jakarta di data dosen baru, dan program ini sudah berjalan dengan lancar. Sekian dan terima kasih.